Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darul Ihsan, alhamdulillah izin Allah kita bisa sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan pekerjaan yang kita tunda sebentar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara tentang transformasi itu membawa misi rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata rahmat itu kurang lebih ada 25 ayat disebutkan dalam Quran dalam tema yang berbeda. Kalau kita ngambil secara etimologi, kata rahmat itu berarti kasih sayang, berarti kelembutan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kata-kata dalam sebuah proses pernikahan ya. Kita mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rohmah. Itu masih satu akar kata itu dengan rohmah. Jadi sakinah itu ketenangan, mawadah itu cinta plus, rohmah itu kasih sayang. Walaupun Ibnu Abbas secara khusus mengartikan mawadah itu jima, hubungan badan, hubungan seksual yang halal, dan rohmah itu adalah al-walad, yaitu anak yang dilahirkan dari sebuah proses pernikahan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk secara khusus di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad ya illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalau kita merujuk secara teks, ayat rahmatan lil alamin ini adalah sebuah misi utama yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah itu membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Tapi kemudian kita membawa misi rahmat ini, rahmatan lil alamin ini sebagai misi utama transformasi perusahaan kita. Di mana letaknya Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau secara bahasa rahmat itu artinya kasih sayang, kemudian cinta gitu ya. Saya mohon maaf agak saya perluas sedikit, kelembutan gitu. Nah, kita tahu bahwa untuk menebarkan rahmatan lil alamin ini merupakan tugas utama muslim. Dimanapun kita berada, core kita itu tidak boleh keluar dari rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu kita bagi untuk menebarkan itu ada pada beberapa objek kajian. Yang pertama, rahmatan lil alamin kita terapkan pada diri sendiri. Ini memberi makna bahwa seorang muslim yang kafah senantiasa dia menyayangi dirinya sendiri dengan tetap memelihara harapan akan masa depan yang lebih baik. Ketika dia mengejawantahkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk dirinya, seorang muslim itu harus memahami bahwa ada dua faktor penting yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia membawa makna rahmatan lil alamin untuk dirinya sendiri. Yang pertama, paling sedikit faktor pertama,
dia harus merubah cara berpikir dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dia harus merubah cara bekerja dengan sebaik-baiknya agar rahmatan lil alamin ini mampu diterapkan di dalam diri sendiri. Pikiran tentunya harus positif. Jangan sampai kemudian pikiran kita ini penuh dengan pikiran-pikiran negatif. Dan sikap kita, tindakan kita tentunya juga harus positif. Kerja itu kan tidak hanya kerja keras Bapak Ibu ya, tapi juga harus kerja cerdas. Tapi harus diawali dengan kerja ikhlas. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja mawas, dan kerja tuntas. Saya pikir begitu. Kalau kerja ikhlas itu kan muncul dari diri kita itu. Kalau kerja keras itu berarti kerja ikhlas itu bagaimana kita tahu tujuan bekerja hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Kerja cerdas maknanya adalah bagaimana kita memformulasikan seluruh kegiatan kita dengan kecerdasan yang luar biasa sehingga kita bisa memilih, memilah tantangan, rintangan dan sebagainya. Kerja keras jangan pernah mengeluh. Kerja mawas kita harus melihat kompetitor kita, dan kerja tuntas kita sampai pada goal masing-masing. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, seorang muslim ketika dia menerapkan transformasi rahmatan lil alamin pada diri sendiri itu, aspek pertama pikirannya harus lurus, aspek kedua sikapnya juga harus baik. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya yakin seorang muslim yang menerapkan rahmatan lil alamin untuk dirinya, dia tidak akan menganiaya dirinya sendiri. Salah satunya apa? Jaga kesehatan, kan begitu ya. Seorang karyawan Telkom yang baik tentunya dia memiliki misi rahmatan lil alamin buat dirinya, dia jaga diri sendiri. Maka saya yakin betul orang yang menerapkan konsep rahmatan lil alamin untuk dirinya enggak akan merusak dirinya. Salah satunya tidak merokok. Saya yakin itu. Ya, setuju Pak ya? Karena merokok itu kan membahayakan kesehatan. Yang kedua, rahmatan lil alamin kita terapkan pada tentunya pada keluarga ya. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga, karena kita yakin keluarga ini adalah amanah Allah dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan perintah Allah kepada kita semua, qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka ketika kita menyebarkan misi rahmatan lil alamin untuk keluarga kita, kita memahami betul bahwa keluarga harus didekati dengan pendekatan kasih sayang. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya Bapak Ibu, selama saya menjadi narasumber di MKFM beberapa tahun itu untuk acara Rumahku Surgaku, saya hampir tidak menemukan ada keluarga bahagia. Maka hampir tidak menemukan keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena yang datang kepada saya semuanya keluarga bermasalah. Pak Ustadz anak saya, Pak Ustadz istri saya, Pak Ustadz suami saya, Pak Ustadz mantu saya, Pak Ustadz tetangga saya. Ya tidak ada orang yang datang ke saya, Pak Ustadz saya punya uang 30 juta buat Pak Ustadz. Itu belum pernah sampai sekarang. Itu belum pernah Pak. Jadi maka menikah itu kan bukan untuk bahagia. Ini rahmatul alamin, tapi untuk ibadah. Nah kalau kita memahami nikah itu untuk ibadah, kita yakin akan punya semangat rahmatan lil alamin untuk keluarga kita. Dan nikah itu ibadahnya panjang Bapak Ibu, bukan sehari 2 hari. Kalau sholat itu Ustadz ini jadi imam, assalamualaikum selesai, betul tidak? Zakat serah terima selesai, haji tahalul selesai. Tapi ibadah nikah bukan panjang lagi, panjang. Itu bedakan antara panjang dan panjang, itu begitu. Kita harus bisa membawa keluarga kita sampai di akhirat masuk surga, berat itu. Di satu pengajian saya cukup kaget, ada bapak-bapak yang tidak mau bersama istrinya di surga Pak. Kaget betul. Ketika saya sampaikan mudah-mudahan kita di surga bersama keluarga kita, istri kita, si bapak itu mengatakan, wah Ustadz jangan dong, jangan katanya. Kenapa? Saya udah lelah sama dia di dunia, mau di surga bersama dia lagi katanya. Tolonglah diganti gitu kalau begitu itu. Artinya dia punya sejarah yang kurang baik dengan istrinya itu begitu.
Nah, kalau kita memiliki konsep rahmatan lil alamin untuk keluarga kita, keluarga menjadi satu sumber energi untuk pekerjaan kita lebih baik. Maka saya percaya bahwa etos kerja kita di kantor ini, Bapak Ibu, ditentukan oleh interaksi kita dengan keluarga kita. Ini bapak-bapak ini nyantai, tenang, bisa melakukan pekerjaan dengan khusyuk di Telkom ini. Salah satunya ya Pak, tidak ditelepon istri. Saya yakin itu. Kalau ditelepon terus-terusan oleh istri, saya yakin bapak tidak akan pernah tenang untuk melakukan pekerjaan, kan begitu. Maka saya titip kepada ibu-ibu ya, mungkin lagi nonton di channel YouTube atau di segalanya itu, jangan pernah sering-sering telepon suami di kantor karena sedang khusyuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak ya? Ya, apalagi kalau istri, "Pap di mana?" Di kantor, video call. Wah, itu seorang suami yang tidak dipercaya oleh istrinya. Itu sudah hilang itu rahmatan lil alamin itu. Maka kita punya tanggung jawab Bapak Ibu untuk terus memberikan kontribusi pada keluarga kita, bahwa rahmatan lil alamin ini harus kita sebarkan di keluarga kita, penuh cinta dan kasih sayang. Di masjid ini menjadi saksi dulu ketika Presiden RI ke-3 ya, Bapak Habibie melakukan diskusi buku Habibie dan Ainun. Saya kebetulan diminta untuk mendampingi beliau di sini, masih ingat saya. Saat itu direkturnya Pak Renaldi ya, masih ingat saya itu. Dan mungkin satu-satunya ustadz yang bisa tanda kutip meminta Pak Renaldi tidak duduk di depan, karena itu hak saya untuk duduk itu saat itu gitu kan. Kemudian saya masih ingat itu bagaimana Pak Habibie memberikan pandangan tentang keluarga, karena saat itu diskusi buku Habibie dan Ainun. Dan ketika makan siang saya tanya beliau, bagaimana Bapak sangat mencintai ibu. Karena menurut informasi Bapak Habibie itu kan ketika Ibu Ainun wafat tiap hari datang ke pemakamannya, luar biasa. Ketika saya tanya, kenapa Bapak sampai datang tiap hari ke makam ibu? Beliau mengatakan, jika Tuhan menciptakan laki-laki buat Ainun, itulah Habibie, dan jika Tuhan menciptakan perempuan buat Habibie, itulah Ainun. Kan luar biasa Pak. Gak tahu ini kita mampu tidak kita mengatakan itu di depan istri kita. Katakan istri kita ini Imas dan kita Asep umpamanya. Kita katakan kepada Imas, tidak ada perempuan buat Asep kecuali Imas, dan tidak ada laki-laki buat Imas kecuali Asep. Berani gak kita mengatakan itu Pak? Tapi Pak Habibie itu menjadi figur buat kita luar biasa. Maka saya termasuk laki-laki yang menangis ketika Bapak Habibie membaca puisi buat ibu yang sudah wafat saat itu. Beliau mengatakan dalam salah satu puisinya, bukan aku yang setia, tapi engkaulah yang membuat aku setia. Saya kira ini sangat dalam sekali kata-kata itu. Bukan aku yang setia, tapi engkaulah yang membuat aku setia. Saya yakin ibu-ibu ketika mendapat WA dari suami dengan kata-kata itu, bukan lantas kemudian bahagia, kemudian memanggil anaknya, "Teh, ini kok si papa begini nge-WA-nya ke mama itu." Langsung anaknya bilang, "Pasti salah alamat, salah kirim." Jadi ternyata kita diadu domba oleh anak kita loh Pak. Bisa jadi karena istri kita tidak percaya kepada kita. Dan saya yakin wanita solehah ketika mendapatkan WA dari suaminya, "Mah, bukan aku yang setia, tapi engkaulah yang membuat aku setia," istrinya akan mengatakan, "Barakallahu fiik." Mungkin begitu. Tapi kalau bukan solehah, ketika mendapat WA, "Mah, bukan aku yang setia, tapi engkaulah yang membuat aku setia," langsung jawabnya, "Pret." Ini barangkali Bapak Ibu. Jadi transformasi membawa misi nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk diri sendiri, kedua untuk keluarga. Kita harus menanamkan cinta dan kasih sayang kita buat keluarga, karena keluarga itulah menjadi barometer kita kesuksesan. Jangan atas nama kesibukan kemudian kita susah untuk bertemu dengan keluarga. Jangan atas nama kesibukan kemudian kita tidak bisa mengantarkan anak-anak kita, dan jangan atas nama kesibukan kemudian kita tidak bisa berlibur dengan keluarga. Malah sangat terhormat ketika atasan tidak nelpon karyawan pada saat-saat libur karena memberikan pengaruh buat kemajuan perusahaan.
karena sakinah, mawadah, warahmah di rumah itu akan memberikan kontribusi besar buat perusahaan. Sangat terhormat sekali kalau seorang atasan tidak mengganggu kemesraan keluarga karyawannya, karena saya yakin komitmen keluarga yang bahagia itu akan melahirkan kebahagiaan juga untuk perusahaan. Yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, rahmatan lil alamin juga diterapkan itu konsepnya pada masyarakat. Artinya apa? Bahwa penyebaran kasih sayang itu diperluas ya, dari rahmatan lil alamin itu juga untuk masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat kita ya, jangan sampai kemudian kita menjadi kompor di tengah masyarakat. Justru kita harus menjadi sesuatu yang bisa mendamaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, perbedaan itu biasa. Yang tidak boleh itu adalah berselisih. Justru di tengah masyarakat ini kita harus memberikan makna rahmatan lil alamin agar masyarakat kita memiliki cinta dan kasih sayang. Jangan sampai kemudian justru di tengah-tengah masyarakat kita menjadi orang yang berbahaya. Justru di tengah masyarakat kita memberi kontribusi kedamaian untuk masyarakat. Sepengetahuan saya di Telkom ini tidak ada komplek. Jadi orang Telkom itu tidak punya komplek Telkom, itu tidak ada. Kalau saya lihat itu kalau pos giro ada gitu kan, PGRI ada, atau guru itu ada, PNS ada. Kalau Telkom nggak ada. Yang saya dengar dari orang-orang Telkom zaman dulu katanya, itu dari Pak Cacuk ya, yang saya dengar dari orang-orang Telkom zaman dulu, kenapa Telkom tidak membuat komplek khusus orang-orang Telkom supaya orang Telkom menyebar di seluruh daerah. Maka ketika kertas itu diturunkan dari pesawat, itu pasti turunnya ke rumah orang Telkom, katanya begitu. Karena orang Telkom ada di mana-mana, itu begitu. Kan memberikan kemaslahatan. Dan saya rasakan di Bandung ini setiap masjid pasti DKM-nya orang Telkom. Jadi kalau saya ceramah dari satu masjid ke masjid, itu pasti ada orang Telkom yang jadi DKM-nya. Maka kalau orang Telkom jauh dari masjid, itu biasanya tidak telkomis gitu, biasanya begitu ya. Kalau telkomis itu pasti dekat dengan masjid tuh, biasanya begitu itu. Acara-acara Ibo dan segala macamnya, kemarin saya di Margahayu itu acara Ibo pun ternyata di masjid, ini luar biasa. Jadi kita memberi kontribusi kepada masyarakat untuk kebaikan masyarakat. Ini rahmatan lil alamin. Berbeda itu biasa Bapak Ibu ya. Yang nggak boleh itu berselisih. Jangankan kita dengan masyarakat kita, mohon maaf, dengan istri saja kadang-kadang berbeda. Pengalaman saya mengatakan begitu. Ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu. Sholat saja saya sama istri berbeda Pak. Istri saya itu kan pesantren ini di Jawa. Dia dapat ilmu dari kiai-kiai Jawa. Kalau saya kan pesantrennya di Garut gitu ya, di Sunda, ya dapat ilmu dari kiai Sunda. Sholat saja beda, saya biasa saja. Ya, istri saya tuh sholat pakai mukena, saya enggak. Gitu. Nah, biasa saja lah. Gitu ya. Jangan sampai kemudian kita bertengkar gitu kan. Justru kita harus menjadi rahmatan lil alamin untuk masyarakat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Cinta di masyarakat itu harus dikuatkan oleh kita. Rasulullah mengatakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sesungguhnya itu adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain baik dengan ucapan atau dengan perbuatannya. Perbuatannya membuat orang lain damai ya, ucapannya membuat orang lain damai. Justru ucapan dan perbuatan kita jangan sampai membuat orang lain tidak damai. Mungkin Bapak Ibu masih ingat di antara orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut itu. Kalau kita lihat orang-orang bangkrut itu kan luar biasa ternyata. Ya. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, kamu tahu tidak siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya perhiasan, tidak punya uang, tidak punya dinar dan mata perhiasan. Rasulullah mengatakan ternyata al muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang ke akhirat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala saum, pahala haji, tapi ternyata dia pernah mencaci ini, dia pernah menjelek-jelekan ini, dia pernah menuduh ini, dia pernah mengambil harta ini, dia pernah kemudian mengocorkan darah ini. Maka yang ini dapat kebaikannya dari dia, yang ini dapat kebaikan dari dia.
maka dia pun akhirnya kalau kebaikan-kebaikan orang itu dia sudah habis dan dosa-dosa orang itu kemudian ditimpakan kepada dia, itulah orang yang bangkrut. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kemudian ibadah kita ini hilang dengan cara kita berinteraksi. Ya, jadi rahmatan lil alamin, ya kita misi kita perluas juga ke masyarakat kita agar kita bisa memberikan kehidupan yang tenang buat masyarakat kita, memberikan kehidupan yang damai buat masyarakat kita. Kemudian yang keempat, rahmatan lil alamin itu ya diterapkan pada perusahaan kita. Intinya apa? Bahwa muslim yang kafah itu ketika dia menerapkan konsep rahmatan lil alamin di perusahaan, dia memberi kontribusi yang sebaik-baiknya buat perusahaan. Dia memberikan totalitas buat perusahaannya dan dia tetap setia dengan perusahaannya. Itu prinsip-prinsip rahmatan lil alamin untuk perusahaan. Bahkan dia memiliki pengorbanan yang utuh untuk perusahaannya karena tahu kalau kita kerja di Telkom inilah yang telah memberikan gaji bonus buat kita, dan gaji bonus itu kita gunakan untuk orang tua kita haji, orang tua kita umroh, anak-anak kita sekolah, mungkin saudara-saudara kita bantu. Maka ini adalah rangkaian ibadah yang tidak pernah berhenti. Maka begitu kita menerapkan rahmatan lil alamin untuk perusahaan kita, kita memberikan kontribusi sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang memiliki konsep dan komitmen rahmatan lil alamin untuk perusahaannya, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mohon maaf dari sekian ratus juta orang Indonesia yang diberi kesempatan untuk kerja di Telkom, itu tidak semuanya. Saya itu ceramah Pak di direktur utama itu di saat itu di rumahnya Pak Haji Arif Yahya. Pernah saya ceramah di rumahnya. Saya juga pernah ceramah di rumahnya Bapak Renaldi. Pernah saya ceramah waktu Pak Arwin Rashid juga ada. Saya juga ceramah. Sampai detik ini saya tidak pernah diangkat jadi karyawan Telkom. Ini luar biasa. Tapi Bapak tidak pernah ceramah itu diangkat, ini luar biasa. Maka bersyukurlah kepada Allah, betul tidak? Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk kerja di Telkom ini. Maka ketika kita punya konsep rahmatan lil alamin untuk perusahaan kita, kita berikan kontribusi sebaik-baiknya, kita bersyukur kepada Allah dan kita menjaga nama baik, dan tentunya kita memberikan kinerja yang baik buat perusahaan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika transformasi ini kita membawa misi rahmatan lil alamin, maka rahmatan alamin ini kita terapkan juga untuk bangsa dan negara kita. Ya, kita memberi kontribusi buat bangsa dan negara kita. Di Indonesia kita lahir, di Indonesia kita besar, di Indonesia kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan kontribusi buat negara kita, kita cintai bangsa kita memberikan kontribusi buat negara kita, dan kita menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Saya dulu itu ditugaskan untuk mendampingi seorang syekh yang baru pertama kali datang ke Indonesia Pak. Ini luar biasa. Zaman UPI masih IKIP zaman dulu itu jalan saja kita. Karena dikasih hotel di Preanger sama Homan itu beliau nggak mau. Saya tempatkan di tengah kota itu supaya mudah berkomunikasi. Apalagi kan itu di Jalan Asia Afrika kan ada sungai terpanjang di dunia itu kan, Sungai Cikapundung, karena akan melewati Asia Afrika, itu luar biasa itu. Itu ada sungai terpanjang itu. Nah, saya tempatkan di sana, beliau itu nolak gitu, pengennya di Jabal, di gunung, luar biasa itu. Dan ternyata begitu sampai di UPI saja, di IKIP zaman dulu itu, lihat air kecomberan itu yang mengalir itu, beliau minta turun dan beliau mengatakan hadhihi jannah tajri min tahtil anar, karena lihat kecomberan yang betapa jernih itu, luar biasa. Apalagi ketika dibawa ke mana itu, ke Ciater, kaget betul itu melihat air panas tanpa listrik, luar biasa itu. Beliau mengatakan dari mana listriknya ini? Saya bilang ini dari Allah. Maka beliau mengatakan, berdosalah kalian kalau tidak bersyukur kepada Allah. Luar biasa itu. Ini adalah potongan surga yang Allah lemparkan ke dunia, adanya di Indonesia. Dibawa lagi ke belakang oleh saya itu, ternyata lihat ibu-ibu yang sedang mandi. Beliau mengatakan, ini neraka ini katanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, luar biasa.
Allah memberikan negara, bangsa buat kita yang indah ini, maka kita memberi kontribusi sebaik-baiknya buat negara kita, ya, bahwa atas nama Allah cinta kepada negara, ya, kita cinta kepada bangsa kita untuk menjaga keutuhan bangsa kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang membawa misi rahmatan lil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua, dan seluruh pekerjaan kita selesaikan dengan misi rahmatan lil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.